cek. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang masalah kurban. Kalau sebelumnya kita bahas tentang hukum kurban, juga tentang hitungan kurban, bahwa unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah tentang kurban sunnah dan kurban wajib. Jadi kurban itu ada 2. Ada kalanya kurban itu hukumnya sunnah, ada kalanya nanti hukumnya wajib. Kalau kita ditanya tentang hukum asal berkurban, itu adalah sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau yang berkurban itu punya keluarga, maka sunnah kifayah. Kalau misalkan yang berkurban belum punya keluarga, hanya sendirian, maka hukumnya sunnah ain. Jadi hukum asalnya adalah sunnah. Bila tidak ada satupun dari mereka yang melaksanakan, ya, kalau misalkan ada sekeluarga, ada satu keluarga padahal dia itu mampu melaksanakan, tapi tidak ada yang melakukan kurban, maka hukumnya makruh. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan kurban bisa menjadi wajib dengan 2 hal. Kapan kurban itu menjadi wajib? Kalau misalkan dia bernazar. Kalau anak saya nanti diterima di kampus ini, di universitas ini, maka saya akan berkurban. Maka kurban yang awalnya sunnah itu berubah hukumnya menjadi wajib. Ketika kurban itu sudah menjadi wajib,
yang awalnya orang yang berkurban itu boleh ikut makan, jadi nggak boleh. Tidak hanya yang berkurban saja, termasuk orang yang dinafkahi. Nah, jadi beda nanti antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kalau kurban sunnah, saya misalkan berkurban nggak pakai nazar, wes kurban aja, kurban sunnah, maka saya yang berkurban boleh ikut makan, anak saya boleh ikut makan, istri saya boleh ikut makan, keluarga kita boleh ikut makan. Tapi ketika sudah berubah menjadi kurban wajib, salah satunya dengan nazar, kalau istri saya nanti diterima PNS, saya akan berkurban, maka yang awalnya sunnah berubah menjadi wajib. Ketika kurbannya menjadi wajib, yang berkurban tidak boleh ikut makan, istri tidak boleh ikut makan. Kenapa? Istri kan ditanggung nafkahnya oleh suami, termasuk anak gak boleh ikut makan. Loh Ustaz, berarti gak boleh sama sekali? Tidak boleh ngambil daging dari hewan kurbannya itu. Semua kurbannya, dagingnya, kulitnya harus disebarkan kepada fakir miskin saja, gak boleh sembarangan. Dikasih ke orang kaya tidak sah. Jadi kalau kurban wajib hanya untuk fakir miskin. Loh Ustaz, apakah boleh mencicipi daging dari teman? Boleh. Yang gak boleh itu kalau ngambil daging dari binatang sembelihan dia. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau misalkan orang itu ngomong bilang, Pak, ini kurban nazar saya, berarti wajib. Nah kalau wajib itu harus dipisah nanti, bah, harus ada tempat sendiri, karena tidak boleh sembarangan membagikan. Khawatir ketika dibagikan malah dikembalikan ke orang yang berkurban, jadi tidak sah. Atau dibagikan kepada semua warga. Warga kan tidak semuanya fakir miskin, yang kaya dapat, itu nggak boleh kalau kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah, wis gabung saja nggak masalah. Orangnya yang berkurban boleh dapat, keluarganya boleh dapat, yang kaya juga dapat, fakir miskin dapat. Makanya repot nanti kalau misalkan kurbannya kurban wajib, panitia itu yang repot. Apalagi asal nyampur, ya, itu nanti bingung. Kalau misalkan ada yang kurban nazar, yang repot itu siapa? Panitia. Harus menyiapkan tempat sendiri dan dipisah sendiri, nanti membaginya ke fakir miskin. Padahal kan susah nyari fakir miskin itu sekarang susah. Kalau kurban sunnah aman, kasih orang kaya boleh, kasih keluarga boleh, yang penting fakir miskin ada yang dapat. Itu kalau kurban sunnah, gitu bah bedanya. Jadi bisa menjadi wajib kalau satu bernazar, yang kedua dengan menentukan. Loh ini yang agak susah. Dan kadang-kadang kiai-kiai kampung itu kenceng sekali sehingga membuat orang awam bingung. Banyak yang bertanya, loh Ustadz, berarti kurban saya jadi kurban wajib dong, berarti saya nggak boleh ikut makan. Yang dimaksud yang kedua ini apa? Dengan menentukan. Dan memang ini ada dasarnya dalam kitabnya para ulama. Maksudnya, jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban. Loh, ngomong seperti itu langsung jadi kurban wajib. Saat itu ketika dia ngomong seperti tadi, aku pastikan kurban ini adalah jadi kurbanku, langsung jadi wajib. Loh Ustadz, gimana kalau misalkan orang awam yang nggak paham, kan biasanya gitu ditanya, ini kurbannya siapa? Kurbanku. Lah kalau menurut keterangan ini langsung jadi wajib, dia nggak boleh makan. Tapi terkadang Ustadz itu menyampaikan kaku sekali sehingga orang-orang akhirnya loh takut untuk makan. Padahal masih ada pendapat yang lain, kalau dia niatnya untuk mengabarkan bahwa nanti ini yang akan dijadikan kurban, yang dimaksud kurban di sini yang kurban sunnah, maka itu tidak sampai jatuh kurban wajib. Jadi kalau ada yang bertanya, ini milik siapa? Kurbanku. Tapi niatkan ini kurban sunnah. Niatkan hanya untuk mengabarkan. Supaya apa? Tidak menjadi kurban wajib. Karena kalau menjadi kurban wajib berarti kita boleh makan atau tidak? Tidak boleh makan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan secara umum kurban sunnah dan kurban wajib memiliki beberapa titik kesamaan. Ada kesamaannya.
Apa kesamaannya? Di antaranya dari segi pelaksanaannya. Sama-sama keduanya itu dilaksanakan tanggal 10 pas hari raya Idul Adha-nya, setelah sholat dan khutbahnya selesai. Juga tanggal 11, 12, 13 sama waktunya. Yang kedua, bila dilakukan di luar waktu tersebut, sama-sama tidak sah. Sebelum sholat id disembelih, ya tidak sah. Atau malam takbiran disembelih, gak sah. Atau tanggal 14, 15, 16, tidak sah. Yang ketiga, tata cara menyembelih mulai dari syarat, rukun dan kesunahan juga tidak berbeda, sama tata caranya. Yang beda itu apa? Yang beda pertama, jadi ada perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Satu, hak mengkonsumsi daging bagi yang melaksanakan kurban. Kalau kurban sunnah, dibolehkan bagi yang berkurban makan. Saya kurban, berarti saya boleh makan. Adapun yang lebih utama, memakan beberapa suap, kemudian sedekahkan semuanya. Itu yang paling utama. Sedangkan kalau kurban wajib, orang yang berkurban hukumnya haram memakannya. Sedikit pun tidak boleh untuk dikonsumsi secara pribadi. Dan keharaman memakan daging kurban ini juga berlaku untuk orang yang wajib atau ditanggung nafkahnya, istri, anak dan lain sebagainya. Itu bedanya. Baru yang pertama. Yang kedua, kadar yang wajib disedekahkan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, standar minimal yang wajib disedekahkan dalam kurban sunnah adalah kadar daging yang mencapai standar kelayakan pada umumnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang kurban sunnah, ngasih satu kantong plastik daging kepada fakir miskin, terus sisanya dimakan semuanya sendiri, itu sah, cuma pelit. Sampai di sini paham? Itu kalau kurban sunnah. Gak cukup kalau cuma memberikan sekedar sesuatu yang remeh. Misalkan satu suapan, gak bisa, harus satu kantong kasih fakir miskin. Intinya harus ada yang disampaikan fakir miskin, sisanya dimakan sendiri. Ya tetap sah, cuma dia tergolong pelit. Sedangkan kalau kurban wajib, semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin tanpa terkecuali. Tidak diperbolehkan orang yang berkurban, orang yang dinafkahi memakannya. Gak boleh juga orang yang kaya mendapatkan. Jadi gak sembarangan. Makanya ya kalau bisa ya gak usah nazar-nazaran, wis langsung kurban sunnah supaya nanti gampang pembagiannya. Yang berkurban boleh makan, keluarganya boleh makan, orang-orang juga boleh makan, termasuk akikoh juga. Akikoh itu sama, kalau misalkan nazar, maka dia dan keluarganya nggak boleh ikut makan. Tapi kalau nggak nazar, ya sudah akikoh saja. Berarti boleh makan apa enggak? Boleh. Jadi hampir sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, masih dalam pembahasan perbedaan, pihak yang berhak menerima kurban wajib hanya berhak diterima fakir miskin. Orang yang berkurban, orang kaya gak boleh menerimanya. Loh susah, panitianya yang susah. Termasuk yang dimaksud itu apa? Dagingnya, kulitnya, tanduknya dan sebagainya, semuanya harus berikan kepada fakir miskin kalau kurban wajib. Kalau seandainya ada bagian kurban distribusinya tidak tepat sasaran, maka wajib mengganti. Kok ternyata dikasihkan kepada panitia, panitianya kaya, berarti tidak tepat sasaran, wajib mengganti kalau pengen kurbannya sah. Itu kalau kurban wajib. Berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, fakir miskin dapat, semuanya bisa mengkonsumsi. Tapi ingat, biasanya pas lagi nyembelih kurban, ibu-ibu langsung ngambil dagingnya, dimasak tanpa kejelasan ini dagingnya siapa. Itu bisa-bisa haram hukumnya dan tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena ketika pemotongan kurban sunnah itu ada 3 yang berhak menerima. Orang yang menyembelih berhak, fakir miskin berhak, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita itu berhak. Ketika asal ngambil tanpa diketahui siapa pemiliknya,
maka barang ini nggak jelas, kemudian dimakan, maka hukumnya haram. Makanya ketika kita memberikan info ke jamaah supaya nanti tinggal ambil langsung dimasak, dalam keterangan biasanya kan ada surat nggak? Ada surat untuk info. Di sini ada surat. Ada surat nggak, Bah? Cuma nama tok. Nah, kalau misalkan masjid biasanya ada pengumuman untuk penerimaan kurban, itu di surat ditulis nanti sebagian akan dimasak. Loh, sudah izin kepada orang yang ngasihkan kambing, berarti langsung diambil, langsung dimasak, sah. Loh, Ustadz, nggak ada surat seperti itu, langsung aja info penerimaan kurban, ya sampaikan aja ketika ada yang nyerahkan, Bu, Pak, nanti sebagiannya selain saya bagikan untuk ibu, bapak, fakir miskin, ke tetangga-tetangga, nanti ada sebagian yang akan dimasak oleh panitia. Siap, berarti nanti ketika panitia langsung ngambil dimasak baru sah. Jadi ada akad seperti itu. Nah, kalau dulu itu biasanya langsung ambil, sat tiba-tiba jadi gulai. Oh, berat ya, mantap rasanya. Tapi dosanya juga mantap itu ya. Makanya ya agak diluruskan. Jadi para penerima kambing nanti ngomong, Pak, nanti akan kami bagikan fakir miskin, nanti Bapak dapat, nanti ada sebagian yang dimasak untuk konsumsi panitia. Oh, siapa? Sah itu, nanti ambil aja. Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang keempat, kurban sunnah dan wajib diperbolehkan untuk disembelih sendiri oleh yang berkorban, boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Jadi boleh nitip, boleh sembelih sendiri. Kalau Nabi itu nyembelihnya sendiri, afdolnya sembelih sendiri di rumah masing-masing. Tapi kan tidak semuanya bisa menyembelih. Makanya akhirnya ada masjid yang memfasilitasi, membentuk panitia kurban, akhirnya orang-orang nitip. Ketika nitip, banyak yang salah paham, ibu-ibu, bapak-bapak, loh Pak, kan wis tak kasih kambing. Loh, itu bukan dikasih kepada panitia, tapi nitip untuk disembelihkan. Faham? Makanya di situ harus ada uang operasional. Sampai di sini faham? Karena kadang-kadang ada, wis tak kasih kambing loh, sik dimintai uang sembelihan. Loh, itu wajib. Kenapa? Penyembelihan kurban gak boleh pakai uang kas masjid. Karena beda, sebenarnya ini kambing kurban itu sebenarnya individu, cuma karena tidak semua orang mampu nyembelih, dititipkan. Kebetulan atas kebaikan orang-orang masjid bentuk panitia untuk bantu, tapi nggak boleh sembarangan ngambil uang kas. Makanya nanti ketika ngasih kambing harus ada uang operasional. Untuk apa? Ya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, beli kresek. Kok misalkan dagingnya belum matang, beli konsumsi gorengan, lo boleh dari uang operasional. Kalau kambing biasanya uang operasionalnya berapa? Gak pakai? Gak pakai? Lo kok bisa gak pakai? Pakai? Berapa? Kalau sapi? Oh, langsung dari iuran harganya, itu sudah operasional. Gak apa-apa. Murah berarti 50. Kok di tempat lain 200 ya? Kambing 200 loh. Tempat lain kalau sini 50 murah berarti. Hah? Yang sapi itu malah 500 loh masjid lain. Tapi berarti harga sudah otomatis plus operasionalnya. Berarti cocok. Berarti dipotongkan dari situ. Yang penting jangan ngutak-atik uang kas masjid. Itu dosa haram itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo sebelum dilanjut. Silakan. Monggo, Bah, silakan, Bah. Patungan sapi. Kalau korban patungan sapi ini kan ada yang bapak-bapak dan ada yang ibu. Ya, menurut yang kemarin, menurut mungkin dari sunnahnya nanti kalau di akhirat Kendaraan ya, nanti boncengan ya. Teliti banget ini. Boncengan ya, kan?
Boncengan bukan mahram. Ya. Ini pertanyaan cerdas ini. Ustadz, kemarin waktu menjelaskan tentang keutamaan kurban, salah satunya yang disampaikan kurban itu akan datang sebagai kendaraan. Betul gitu ya? Para ulama menjelaskan itu bahasa kias, bukan pas didudui. Memang ada yang mengartikan tekstual langsung jadi kendaraan. Tapi para ulama yang lain mengatakan itu datang dalam bentuk pahala. Ya, nanti kurban patungan sapi, Pak Kasun, terus tetangga, istrinya tetangga, tuh boncengan bertujuh. Ya ndak ngono, Pak. Nggih. Jadi yang datang apa? Pahalanya. Dari apa? Dari kurbannya itu. Ya, jangan dibayangkan aneh-aneh. Nanti boncengan lah Ustadz. Ndak ya. Nggak seperti itu. Iya, kalau Pak Kasun di tengah ya opo. Lo kan nggak enak lagi. Ngojek lah. Oke, jadi pahalanya yang akan datang. Kalau diartikan tekstual jadi kendaraan, itu cuma kias sebenarnya. Bukan pas langsung dinaiki kayak gini, enggak ya. Enggak gitu juga. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Monggo Pak, silakan. Mengenai sunat dan wajib. Tahu kan saya itu punya kambing, saya buat kurban ya. Akan tetapi saya tidak kurang besar, 3 tahun depan aja. Apakah itu sudah menjadi wajib? Atau masih biasa cuma sebagai pengingat saja? Cuma mengingat. Jadi semuanya kembali kepada niatnya, karena orang awam itu nggak semuanya paham. Kalau saya kan ngerti, ini kurbanku, itu jadi wajib karena saya paham. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau memang niatnya dia hanya mengabarkan untuk pengingat, wis nanti tak kurban, tapi bukan niat untuk kurban wajib, kita pakai pendapat yang ringan saja. Kenapa? Karena kalau sudah jadi kurban wajib, kasihan orang awam, jadi nggak boleh ikut makan. Apakah itu jadi kurban wajib, Ustadz? Yang tadi enggak, tergantung niatnya. Niatnya sebagai kurban wajib atau tidak? Enggak kan, cuma pengingat, nanti saya kurbannya berikutnya. Tapi kan maksudnya kurban yang dimaksud kurban sunnah yang mana Bapak juga ikut makan, itu kan? Tidak ya. Jadi enggak usah dipersulit. Memang ada pendapat yang kenceng mengatakan seperti itu langsung jadi kurban wajib. Mau jadi kurban wajib, gak iso makan loh. Nah, kambing apakah bisa untuk satu keluarga? Kemarin sudah dibahas. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 7 orang, kok 7 orang sih? Kan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Mengatakan salah yang mengatakan satu kambing itu hanya untuk satu orang. Yang benar satu kambing untuk satu keluarga. Boleh Anda menggunakan pakai pendapat itu, tapi nggak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Wih, banyak barengan ini sweet. Enggak. Oh. Oh, belum paham. Oke, sebentar. Ini sudah ada yang ngacung. Kulit Bu. Kulit habis ini. Oke, siap habis ini. Monggo. Apakah boleh daging kurban dimasak untuk panitia? Nah. Oke, apakah boleh daging kurban dimasak untuk panitia? Yang kedua sekaligus, apakah boleh daging kurban, kulit kurban dijual? Oke. Yang pertama, daging kurban habis disembelih, seret, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, diletakkan di mangkok, ibu-ibu tiba-tiba ngambil, bluk, dimasak jadi gulai, dimakan. Kalau seperti itu belum ada kejelasan, hukumnya haram. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kambing kurban itu milik 3, yang berkurban dan keluarganya, fakir miskin, tetangga sekitar, kerabat dan lain sebagainya. Ketika langsung ngambil tanpa ada ketentuan ini milik siapa, berarti dagingnya belum jelas. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika penyerahan kambing langsung panitia, Pak, nanti sebagian akan saya bagikan, sebagian nanti akan dimasak untuk panitia. Harus izin seperti itu. Ketika sudah ada izin seperti itu, disembelih, langsung ambil, masak baru boleh. 1. Yang kedua, bagaimana hukumnya menjual kulit daging? Ada hadis yang berbunyi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit
kurbannya gak hanya kulit, daging, hati, dan bagian-bagian dari binatang kurbannya yang disembelih, maka tidak ada kurban baginya, alias kurbannya tidak sah. Loh, berarti nggak boleh sama sekali menjual? Boleh, ada seseorang yang boleh menjual, yaitu siapa? Kalau dia statusnya fakir miskin. Jadi ketika kita ngasih kurban daging kepada fakir miskin, statusnya adalah milik. Kalau statusnya milik, bebas, dimakan boleh, kasih orang boleh, dimasak boleh, dijual boleh. Itu kalau fakir miskin. Kalau statusnya bukan fakir miskin, kita ngasih ke orang kaya, statusnya bukan milik tapi hadiah. Kalau statusnya hadiah, hanya boleh mengkonsumsinya saja. Ustadz, ya apa ini? Kulit susah. Gampang caranya, pilih panitia yang fakir miskin, kasih buat kamu. Sudah miliknya panitia yang fakir miskin. Panitia yang fakir miskin sudah bebas. Paham sampai di sini? Tak jual, uangnya bagi-bagi. Ustadznya juga dikasih yang ngasih tahu. Nah, masuk kas boleh. Kenapa? Karena sudah miliknya fakir miskin si panitia. Tapi ingat, si panitia fakir miskin itu harus lebih banyak. Sampai di sini bisa dipahami? Masukkan masjid boleh, tergantung panitia yang fakir miskin. Makanya harus diakali. Loh Ustadz, kok diakali? Loh enggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan syariat. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, monggo, silakan. Apa? Nazar. Tidak bisa melaksanakan. Yang lain. Ya. Sudah nazar, akhirnya ternyata tidak bisa memenuhi karena pada tahun ini rezeki masih seret. Di masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bebas. Saya nanti kalau sehat tak iktikaf di Istiqlal. Boleh meskipun kita ganti di sini. Boleh meskipun dilakukan di Al-Akbar. Kenapa? Semua masjid sama. Tapi ketika niatnya saya tak iktikaf di Masjid Nabawi, itu beda pahala soalnya. Saya iktikaf di Masjidil Haram, itu beda pahala, 100.000 itu. Kalau yang Masjid Nabawi 1.000 harus dipenuhi kalau misalkan niatnya iktikaf ke masjid yang itu. Tapi kalau masjid yang di sini-sini bebas, boleh. Yang penting sama-sama masjid. Jadi boleh tidak dilakukan di tahun ini, tapi nanti ketika mampu tetap dipenuhi, jadi hutang. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Belum? Makanya ocok nazar ya. Berat ikut nazar. Yang sunnah lah jadi wajib. Wes sunnah ya Pak ya. Sat baginya bebas. Nah, los ya. Los nek misalkan monggo ada. Silakan. Dari apa? PT? Oh, ada kurban dari PT. Oh, ya. Dari kesepakatan panitia untuk dibuat konsumsi. Nah, Terus kita pakai aja buat konsumsi. Nah, kan tapi yang punya apa? kok gak ngomong gitu ya? Langsung aja pakai punyanya PT. Ya. Ketika PT sudah menyerahkan kepada panitia secara tidak langsung, si PT itu kan saya pasrah tentang penyembelihannya, tentang penyalurannya. Ingat, PT itu bukan satu orang. PT itu bisa ratusan orang. Paham enggak sampai di sini? Ketika ratusan orang yang disumbang cuma sapi satu, padahal sapi satu untuk 7. Apakah disebut kurban? Itu tidak disebut kurban, tapi itu disebut sembelihan sunnah biasa. Kalau sembelihan sunnah biasa nggak ada aturan seperti yang saya sampaikan tadi, maka bisa itu dipakai yang PT itu. Kenapa? Karena bukan kurban.
Itu namanya sembelihan sunnah biasa. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria. Satu PT bisa 100 orang, tapi yang disumbang kambing, padahal kambing hanya untuk 1 orang. Dapat pahala apa enggak? Dapat, tapi dapat sembelihan sunnah biasa. Maka ini boleh dimasak, nggak usah ngomong, karena sudah dipasrahkan kepada kita, karena ini tidak tergolong kurban. Contoh lagi, anak-anak sekolah patungan sumbangan, jumlah total satu sekolah 200. Setelah sumbangan dibelikan kurban kambing, dapatnya 1. Coba 1 kambing untuk 200 orang, bisa nggak disebut kurban? Nggak bisa. Tapi hanya disebut latihan kurban. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Tapi dapat pahala sembelihan sunnah biasa. Karena ini bukan kurban, aturannya tidak seruwet yang saya sampaikan tadi. Boleh ya diambil langsung untuk dimasak, yang penting dipasrahkan kepada masjid, sudah boleh. Tapi ketika atas nama 1 orang, nah 1 orang, Pak Kasun, Pak Yanto, kambing kurban saya, terpenuhi enggak syarat kurban? 1 orang 1 kambing, terpenuhi. Berarti kambingnya bukan sembelihan biasa, tapi kambingnya adalah kurban. Ketika kambingnya kurban, maka harus jelas nanti pemiliknya. Ngomong ke Pak Yanto, Pak Yanto, nanti saya bantu bagikan, Pak Yanto nanti dapat bagian 5 kg, nanti ada sebagian lagi saya masak untuk panitia. Harus ngomong seperti itu. Kalau statusnya kurban, baru nanti sah. Bisa difahami? Bagus, cerdas berarti almarwah ya. Siapa dulu saya ngajari? Wah. Padahal saya nggak ngajari. Kambingnya disisihkan satu. Iya, yang khusus yang PT, karena itu bukan kambing apa? Yang kurban tadi, yang kurban sunnah. Itu dimasak sama manusia, itu disisihkan apa? Iya, nanti kan sudah izin bagi. Saat nanti sebagian, ini sudah izin, ini yang bagian dimasak. Yang kemarin sudah izin. Tapi izin Bah. Izin dulu. Nanti ketika menerima kurban, Pak nanti saya bantu bagi, nanti sebagian ada yang dimasak untuk panitia. Oh siap, berarti nanti sisihkan, ambil ya berapa kilo. Wes sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau dari PT itu tidak termasuk apa? Hewan, pahalanya untuk karyawan saya dapat semuanya. Tapi kan biasanya atas nama PT kan, bukan atas nama individu kan. Berarti itu sembelihan sunnah biasa, langsung bebas dibagi ke orang, ada bagian yang dimasak bebas karena sudah dipasrahkan ke Masjid Al-Marwah. Tapi kalau statusnya korban harus hati-hati, harus izin gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, habis? Kecepatan dah Pak? Makanya kok 6:30. Wes lanjut. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut, monggo. Saya nunggu berhenti ini. Nah, biasanya PT mana, Bah? PT Basnas. Basnas atas nama apa? Oh, atas nama Basnas. Basnas anggotanya banyak. Tapi kalau atas nama 1 orang, ini dari direkturnya Basnas misalkan. Ini ketuanya Basnas berarti 1 orang, berarti terpenuhi. Monggo Bah. Apakah ketika kurban yang sepertiga itu haknya dari kurban itu masih sedikit? Nah. Kalau kambing ini sepertiga haknya yang kurban. Itu tidak sapi. Sapi ada 7 orang. Berarti sepertujuh itu masih ada sepertiga dari 1/7 ya. Ya, oke. Oke, yang tadi sempat jawab Basnas. Itu beneran atas nama Basnas, bukan atas nama 1 orang. Pokoknya saya nggak ngerti loh ya, atas nama 1 orang apa Basnas. Takutnya ini miliknya seseorang dititip ke Basnas. Basnas nitip ke Al-Marwah untuk disembelih. Faham maksudnya? Enggak? Iya, saya khawatirnya itu orang nitip ke Basnas, kemudian karena ada dari Al-Marwah ngajukan, oh ya bantu sembelih, jadinya kurban juga itu. Paham enggak? Atas nama 1 orang dititip ke Basnas, karena ada orang mengajukan, dialihkan ke sini jadi kurban. Makanya harus diperjelas, itu Basnas apa milik 1 orang.
Ya, pokoknya diperjelas, pokoknya konsepnya seperti ini. Oh enggak, Ustaz, ini atas nama Basnas semuanya, berarti bisa. Oh Ustaz, ternyata ini pengalihan dari orang yang nitip ke Basnas dialihkan ke almarwah, berarti korban. Paham sampai di sini? Harus jelas itu. Tapi kalau PT biasanya wes atas nama PT. Kalau Basnas takutnya nitip. Kan Basnas ya tempatnya Badan Amil Zakat, ya kan? Takutnya nitip korban di situ bisa. Banyak lembaga-lembaga, orang nitip ke lembaga akhirnya disalurkan ke masjid-masjid. Soalnya ada yang kayak gitu. Jadinya korban itu. Oke. Yang kedua, tadi apa tadi? Tadi apa, Pak? Apa, Bah? Tadi, Bah? Oh, sepertiga, betul. Kalau yang paling afdol sebenarnya, yang paling afdol nggak harus ini sepertiga. Enggak. Yang paling afdol orang yang berkurban ngambil satu suap untuk bertabarruk dengan hewan kurbannya. Sisanya bagikan. Ini yang paling afdol. Yang paling afdol seperti itu, ngambil sedikit, bagikan semuanya. Tapi standarnya dibagi tiga. Standarnya dibagi tiga. Yang berkurban dapat sepertiga, yang untuk fakir miskin sepertiga, untuk tetangga kerabat dan konco-konco sepertiga. Itu standarnya. Tapi kalau nitip ke masjid, ke panitia masjid biasanya sudah rapat, gak bisa diatur seperti itu. Kalau mau ngatur seperti itu, sembelih sendiri. Masjid itu biasanya punya aturan sendiri. Oh, nanti yang berkurban kasih 5 kilo, gitu kan? Kalau dia sudah nitip, ya harus manut dengan aturan masjid. Kalau nggak mau manut, sembelih sendiri, silahkan atur sendiri, boleh. Faham sampai di sini? Nah, di sini biasanya dapat berapa? Biasanya kalau di sini kita dapat 3 kilo, tapi biasanya Ada tambahan. saya nawari barangkali mau ngasih saudara dengan tambah. Nah, ya wes, ikuti aturan di sini. Jangan malah ada soalnya yang curhat, Ustadz, ini nyembelih sapi di sini, minta semuanya dikasihkan ke sana, mau bagi sendiri, kasih kembalikan, suruh nyembelih sendiri. Betul. Termasuk sapi. Sapi itu kan 7. Itu 7 saya dibagi 7 lah ya. Dari 7 saya dibagi sepertiga, ya. Ya diperkirakan saja, nggak harus pas. Ya namanya nimbang kan kadang-kadang ada lebihnya, diperkirakan saja. Jadi sama, 7 dibagi 7, habis itu saya dibagi 3 untuk ini, repot ternyata jadi panitia itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Lanjut, belum ada pertanyaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah waktu menyembelih kurban. Jadi waktu menyembelih kurban itu adalah setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat plus 2 khutbah ringan. Itu waktu yang paling afdol. Habis sholat id plus khutbahnya selesai, baru paling afdol. Kalau misalkan disembelih sebelum sholat, sah apa enggak? Tidak sah. Kalau disembelih malam takbiran, sah atau tidak? Tidak sah. 10, 11, 12, 13. Kalau disembelih tanggal 14, tidak sah. Nabi SAW bersabda, man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan dia sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Man dhaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang berkurban sebelum sholat, maksudnya sholat id, maka hendaklah mengulangi. Tidak sah, cuma jadi sembelihan biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada orang yang berkurban nyembelihnya itu malam hari, bukan malam takbiran, malam 11, malam 12, malam 13, boleh atau tidak? Nyembelihnya kan biasanya umumnya siang hari. Nah ini nyembelihnya malam aja nyembelihnya, boleh apa enggak? Pernah nyembelih malam?
Belum, siang. Nah, sekarang saya tanyakan, bagaimana kalau kita nyembelih hewan kurbannya malam hari? Boleh atau tidak? Boleh? Yang penting masih 10, 11, 12, 13. Berarti boleh. Oke, kita jawab sesuai dengan pendapatnya para ulama. Ya, biar nggak pakai logika. Ya, kita jawab pakai kitab. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi mengatakan, wattafaqu ala annahu yajuzu dabhuha fi hadzal zaman lailan wa naharan. Para ulama sepakat bahwa boleh menyembelih baik malam hari ataupun siang hari. Lakin yukrahu indana azabhu lailan fi ghairil udhiyati, tapi hukumnya makruh kalau itu sembelihan biasa. Wa fil udhiyati asyaddu karaha, jika itu adalah sembelihan kurban hukumnya sangat makruh. Berarti boleh atau tidak? Boleh, tapi hukumnya sangat makruh. Maka yang paling afdol disembelih di siang hari. Wallahu a'lam bissawab. Habis waktunya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.